Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan yang kita muliakan bersama calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini insyaallah. Di awal kesempatan ini saya ingin ingatkan diri kita semua bahwasanya haji ini merupakan sebuah ibadah yang tidak dilakukan oleh semua orang. Maka Allah katakan, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanannya saja, bagi mereka adalah ada kewajiban. Tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah orang Arab Saudi semuanya pergi haji? Ayat itu turun di negara sebelum ada namanya Saudi. Kenyataannya memang demikian. Ada di antara mereka pun kadang tidak ada kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Saya pernah bertemu dengan salah seorang yang dia orang biasa, masyarakat kampung lah kalau di Arab itu. Sampai di sana dia baru saya tahu kalau orang yang baru pertama melakukan umrah. Baru pertama sekali melakukan umrah. Sehingga dia mengatakan, sepertinya ibadah saya tadi ada yang salah. Ibadah jarang-jarang dilakukan. Apalagi itu baru pertama sekali dilakukan. Saya tanya, kenapa kamu kok bisa salah? Bukankah kamu orang warga di sini? Ya, dia mengatakan, ini ibadah yang tidak semua orang melakukannya, dan tidak semua orang yang telah melakukannya pun sering melakukannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka satu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu hari ini, ia akan berangkat ibadah haji. Ya. Balik. Gimana? Oke, Mas. Ya, satu hal nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu hari ini untuk merasakan ibadah haji. Ini nikmat yang mesti disyukuri. Mesti disyukuri, yang mana kita melihat banyak di antara hamba Allah yang ingin melakukan hal yang sama namun tidak Allah berikan kesempatan kali ini. Seperti regulasi aturan 65 tahun ke atas tidak boleh berangkat untuk sementara ini. Ini nikmat Bapak Ibu sekalian. Apa yang mesti kita lakukan? Tidak ada cara mensyukuri nikmat kecuali memperbagus amal. Dan tidak ada cara memperbagus amal kecuali dengan cara berilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara masalah salat, beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ketika berbicara haji, "Khudhu anni manasikakum." Manasik kalian ambil dariku. Bagaimana cara kita mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya berilmu. Karena orang ketika ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, di sana tuh ramai. Walaupun saya bahasakan untuk kali ini istimewa, tidak seramai-ramai umumnya haji sebelum-sebelumnya. Kan ada dibatasi jumlahnya. Tapi ramai. Pengaruh dari ramainya jamaah itu biasanya orang akan suka ikut-ikutan. Ketika kita tidak punya bekal, yang pertama bekal ilmu, itu akan senangnya ikut-ikutan kayak orang. Dan betapa banyak orang akhirnya apa yang orang lakukan dia pun lakukan. Kalau kita perhatikan kitab para ulama, boleh lihat kita Imam Nawawi misalnya. Dalam kitab manasiknya. Beliau memberikan peringatan agar orang jangan terpengaruhi dengan perbuatan banyak orang lakukan namun menyelisihi syariat. Baik dalam ziarah atau lain sebagainya. Itu boleh dirujuk dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah. Itu di antara sebuah contoh. Ini ibadah yang ramai nih, bersamaan waktunya, sangat sering sekali orang terpengaruhi apa yang orang lakukan dia ikut. Mengikuti arus. Ya. Sehingga ada hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bekali dengan ilmu yang kuat sebelum berangkat, dia memberikan sebuah kesimpulan dalam dirinya dengan mengatakan, Allah, apa susah saja hajinya? Apa susah kali pun ibadah haji itu? Nanti tak pubut pun yang enggak pubut. Nah, ini banyak. Bahkan di antara jamaah umrah juga ada demikian kan? Alah, hanajit aja tak ikut kena ustaz depan. Ustaz sakit. Ustaz sakit, tolong jamaah sudah berapa kali berangkat, temani jamaah yang baru berangkat. Pengalaman dah tahu tempat, di mana sa'i, di mana tawaf, sudah tahu semua. Ditanya sama jamaah lain, hai nau, doa dah baca. Ini baca aja punya awan. Ya. Kenapa? Efek ustaznya sakit, akhirnya baca apa yang hawa. Padahal dalam ibadah itu, haji dan umrah, ada titik-titik tertentu yang memang ada doa khusus. Di samping di kesempatan lain itu banyak doa kita bebas boleh ucapkannya. Tapi ada doa-doa yang redaksinya Al-Quran yang telah memberikan sebuah pedoman kepada kita, dan Rasulullah telah berdoa dengan doa-doa itu. Namun ketika tidak ada ilmu, kesannya adalah ikuti apa yang orang lakukan. Saya sering membahasakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah pun kadang preh urang yang pernah oleh. Preh urang keun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Luar biasa, Pak. Coba lihat Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ketika bicara Rabbana atina fid dunya hasanah, masih di surah Al-Baqarah. Itu ayat berbicara tentang masalah haji. Itu redaksi doanya itu dalam urutan ayat berbicara masalah haji. Sudah sekian banyak doa yang tidak bisa kita hafal. Apakah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mengumpulkan banyak sekali kebaikan di situ. Juga tidak kita hafal. Ini contoh. Ini sebagai sebuah renungan kepada kita, ingin saya katakan pentingnya berbekal ilmu untuk bisa mensyukuri nikmat Allah dengan amal ibadah yang sempurna. Kemudian
Allah menyebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji di bulan Syawal setelah bergerak orang melakukannya, pergi ke sana, Dzulqa'dah, dan puncaknya di 10 pertama Dzulhijjah. Ya, kita berharap siapapun jamaah haji yang tahun ini berangkat dari berbagai belahan bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan sehat walafiat dan bisa maksimal melakukannya. Allah katakan kepada mereka para jamaah haji, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ini sebuah peringatan kepada siapapun yang melakukan ibadah haji, dia mulai meninggalkan segala perbuatan yang keji, baik ucapan maupun perbuatan. Maka orang yang haji yang mabrur dimulai dari sini, Pak. Dimulai dari meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Meninggalkan perkataan-perkataan yang mengarah kepada hubungan suami istri di waktu-waktu yang dilarang kita untuk membicarakannya. Haji yang mabrur, seperti kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, orang yang ketika haji atau setelah hajinya, dia zuhud kepada dunia, namun semangat kepada akhirat. Zuhud kepada dunia ini dilatih sejak dia sedang melakukan haji ini. Zuhud dalam pembicaraannya, zuhud dalam perbuatannya, yang dia tidak menunjukkan orang-orang yang masih suka bersenang-senang dengan urusan kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Ya. Maka Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini modal terbaik. Modal terbaik adalah bermodalkan dengan modal takwa. Luar biasa, Pak. Ramadan sebelumnya, la'allakum tattaqun. Ini mau haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Luar biasa, dahsyat. Di sebuah ibadah yang besar menuju ke ibadah yang besar berikutnya. Dari satu rukun Islam ke rukun Islam berikutnya. Model ketakwaan ini Allah memberikan khitab kepada ulul albab. Ya. Ulul albab. Ulul albab lah mereka orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Mereka yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Ulul albab dikatakan ahlul fikri sahih, orang yang punya pemikiran yang benar. Ulul albab. Maka enggak sembarangan. Orang-orang pergi haji ini, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasa kepada mereka dan bahasa-bahasa yang cerdas. Orang haji ini ketika dia betul melakukan ibadah haji, ini orang-orang yang cerdas, ulul albab. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka khitab ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang jahil. Maka ciri kecerdasan seseorang terlihat pada ketakwaannya. Makin takwa seseorang, makin nampak cerdas. Ya, Pak. Maka orang ketika melakukan ibadah haji dalam judul yang kita bahas ini, dalam tema yang sedang kita bicarakan, sebagai pesan nasihat kepada kita semua, adalah dia bagaimana bisa menjaga ketakwaannya dan meningkatkan ketakwaannya. Makin bertakwa seseorang,
maka Allah makin ajarkan ilmu kepada dia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ilmu seseorang akan Allah berikan dia pemahaman yang benar, pemahaman yang dikatakan orang yang faqih dalam agama ketika ketakwaannya itu dijaga. Maka semua bicara adab haji, bicara rukun haji, bicara syarat sah haji, tanpa takwa jemaah saya muliakan, semua nanti bubar semua. Ya. Semua itu akan bernilai materi tentang haji ketika takwa itu ada. Ketika takwa itu ada. Nah, takwa itu tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu menjauhi sesuatu yang membahayakan, yang menjerumuskan kita kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Banyak definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama, baik generasi sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Allah juga mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat ini turun membicarakan bagaimana mengingatkan kita tentang satu kelompok orang Arab yang dia pergi haji tanpa bawa bekal. Tanpa bawa bekal. Ya. Kemudian dia mengatakan, kita ini orang-orang bertawakal. Orang bertawakal. Bekal enggak bawa. Ya. Jemaah saya muliakan. Tawakal itu sempurnanya dengan mengambil sebab. Ya. Melakukan sebab itu adalah kesempurnaan tawakal. Ada orang pergi haji, tajak juga dia punya truk Mekah handuk dia. Handuk tu. Kala lagi? Ya. Enggak lapar kita sampai sana. Zam-zam banyak sekali. Begitu? Banyak orang bagi-bagi itu makanan. Galam tajak kata ingat orang bagi. Jadi tanya orang enggak lakai. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi orang Arab dulu ada kelompok orang Arab, ta'ifatun minal Arab. Ya. Yang mereka pergi haji tanpa bawa bekal. Dengan mengatakan kita adalah orang bertawakal. Ya. Masa kita pergi haji kita enggak diberikan makan. Ya. Sehingga di akhirnya mereka menjadi orang yang minta kepada orang lain. Seharusnya di waktu-waktu yang mulia itu kita menjadi orang yang memberi. Maka sebuah contoh fenomena yang luar biasa saya perhatikan di Arab itu. Ketika di musim haji terutama. Ya. Saya Allah berikan rezeki dulu bisa pergi haji ketika di sana di musim-musim dingin terus. Mungkin Bapak Ibu kali ini dapat musim panas ya. Atau akhir-akhir musim panas. Itu musim-musim dingin. Orang Arab ini cerdas cara infak. Itu ketika di Mina, itu di bawah begitu banyak truk, bahkan trailer itu, membagikan selimut. Selimut tebal-tebal itu. Makanan, bermacam jenis makanan, buah-buahan. Yaitu insya Allah ada sampai sekarang. Orang berlomba-lomba. Orang rebutan di waktu-waktu mulia itu untuk memberi, untuk berbagi. Maka yang diberikan tanpa kita meminta, terima. Rasulullah pernah marah pada sahabat Umar radhiyallahu an, ketika diberikan, beliau mengatakan ada orang lain yang lebih berhak dari saya. Kata Rasulullah, engkau tidak meminta, terima. Itu sunnah. Maka bekal, di antara bekal yang tidak salah, bekal kebutuhan kita selama di sana, jemaah saya muliakan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Namun jangan bawa bekal yang itu memudaratkan diri kita dan orang lain. Biasa orang kita bawa bekalnya rokok. Saya minta maaf, saya harus sampaikan. Rokok. Bekal. Bekalnya untuk mekat. Kan boleh jualan Ustaz katanya.
Boleh, Al-Quran mengatakan boleh. Ini sedang kita baca ayat-ayat tentang itu. Boleh. Ya, boleh tijarah. Di antara bekal orang dulu, ya sambil haji dia jualan boleh. Itu bekal dia. Namun barang-barang kayak tadi itu, saya kira itu bukan bekal. Itu yang akan merusak diri kita dan amalan orang lain sekaligus. Karena hal membawa benda yang memberikan mudarat. Ini tidak ada khilafiyah. Mau bilang makruh atau haram, tetap mudarat dia barangnya itu. Kemudian sedikit lagi, inilah ayat yang mengatakan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Poin penting jemaah saya muliakan. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Lihat ayatnya dalam urutan tentang haji. Maka lu selalu pegang minimal jemaah haji, jemaah umrah, doanya bijak napai. Ya. Tikadi tinggal tiro na pisah daripada jemaah, doanya napai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata para ulama, kata Ibnu Katsir dan sebagainya. Andaikan orang tahu tentang fadilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka dia sungguh akan senantiasa menjaga mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Di sini menarik, Pak. Disebutkan doa itu setelah melakukan sebuah ibadah besar. Ya. Doa setelah ibadah besar. Kita perhatikan dan dibahasakan ada kalanya dengan zikir dan doa. Salat dan sebagainya, setelah itu tidak ada zikir, ada doa. Begitu juga dengan haji. Setelah kita melakukan sebuah ibadah, ya, munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan dari ibadah yang kita lakukan. Maka disebutkan di sini ketika kalimat zikir dikatakan, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Doa yang diucapkan pun itu atas dasar kesadaran, atas dasar ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ucapan. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Dalam ayat-ayat Al-Quran kita dapatkan ketika disebutkan dengan ibadah, diingatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, calon jemaah haji secara khusus saya ingin mengatakan, jadikanlah istighfar setiap selesai ibadah dan setiap selesai amal saleh. Istighfar itu pengakuan kita punya kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Punya kekurangan, dan istighfar itu untuk menutup kekurangan yang sedang terjadi pada kita. Allah katakan, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Allah, luar biasa. Perhatikan, setiap ibadah besar ada istighfar setelahnya. Setiap ibadah ada istighfar. Ba'da salat, astaghfirullah. Ramadan kemarin 10 akhir Ramadan disuruh perbanyak apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah di penghujung ibadah. Haji juga demikian. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Siapapun pelaku ibadah, amal soleh, dia tidak boleh sombong. Istighfar ni sebagai bentuk pengakuan pada dirinya bahwa dia punya kekurangan dalam ibadahnya. Sehebat apapun dia ingin melakukan ibadah itu, dia itu punya kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Saya ingin berpesan kepada calon jemaah haji, istighfar ini kalau bisa, bukan kalau bisa, memang seharusnya. Fokusnya bukan hanya untuk diri sendiri, Pak. Fokus istighfar bukan hanya untuk kita jemaah haji saja. Ya Allah, ampun dan shalom ya Allah. Kita saja, bukan enggak boleh, boleh. Tapi sempurnanya, bagusnya yang Rasulullah ajarkan, Al-Quran mengajarkan kita, ketika minta ampun itu sekaligus orang-orang mukmin lainnya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu contoh ayat. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa dia dan dosa kedua orang tuanya, plus walil mu'minin. Karakteristik orang mukmin Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dahsyat. Ketika berdoa dia enggak untuk dirinya saja, tapi berdoa untuk orang lain. Dan haji ini, Bapak Ibu saya muliakan, sedikit lagi saya katakan, ini adalah momennya banyak doanya. Banyak doanya. Tawaf, doa. Doa khusus di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makin jauh putarannya makin banyak doa yang diucapkan. Ya. Kemudian ketika di Bukit Safa, ketika di Marwah juga doa. Di situ ada doa khusus, kita mulai dengan doa itu yang Rasulullah ajarkan, kemudian kita berdoa dengan segala kebutuhan hajat kita. Ada doa. Di Arafah kita berdoa. Itu memang khusus di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah taala. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang jamaah haji bengong sampai di sana, Pak. Udah pubut lam. Baiklah jina pubut lam. Jina kan kena HP, akhirnya ada pubut telpon. Biasa di sana karena orangnya padat, seringkali sinyalnya enggak bagus. Kampep-pep. Puji pegah Arab Saudi haji tat maju tat mu sinyal hanagat. Kainan. Luar biasa. Padahal itu semua kesempatan untuk berdoa, mohon ampun kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ada orang enggak paham tentang ibadah ini, ditambah lagi enggak ada dasar ketakwaan yang baik. Sampai di sana kerjaannya merepet terus. Ke Mina, pemut hendak. Sehingga kebiasaan di sini ngerumpi, di sana pun ngerumpi. Ya. Ini luar biasa, Pak. Jadi saya pernah mengatakan sebuah pengalaman yang tidak baik sekali. Ada jamaah kita Indonesia. Sampai ke sana dia bawa kamera. Dulu kan belum ada HP seperti ini. Ya. Dia bawa kamera khusus kemana-mana mencari di mana kekurangan-kekurangan. Dia rekam. Dan dia katakan kepada jamaah lain, nanti saya akan coba sebarkan. Akan saya sebarkan melalui media. Bahwa pelayanan haji tidak memuaskan. Ia memang tidak memuaskan perut dia. Tak minta bu gede, wete dengan ribu penena, Pak. Ini masalah, Pak. Subhanallah. Yang kedua, saya ingin mengatakan berkaitan masalah doa tadi. Ketika Bapak Ibu tidak bisa berdoa dengan banyak redaksi doa.
Saya sering mengatakan, yang ditulis oleh buku Kemenak itu, dan saya pernah tanya langsung ke orang MUI. Saya sempat ibadah umrah sekalian bersama beliau. Ketika di Jeddah, saya tanya, Kiai, ini buku ini apakah doanya? Itu tidak. Itu untuk membantu orang yang nggak tahu baca doa apa, katanya. Kita tidak pernah melazimkan orang harus hafal doa di buku itu, tidak. Tapi sering kali orang coba perhatikan, katanya. Dia ketika pergi haji, umrah itu, bengong aja. Itu udah tertulis pun nggak tahu baca. Kita tidak pernah melazimkan orang itu. Maka di sini penting. Saya ingin mengatakan, andaikan kita tidak hafal banyak doa, tapi ada doa yang kita hafal, kita ulang-ulang, itu bagus. Itu lebih bagus. Ada berapa doa? Itu ulang-ulang. Rengek-rengek kita dalam berdoa. Andaikan nggak bisa lagi, ada sebuah doa Rasulullah SAW. Ada dalam soalan sunnah. Kita minta saya, ya Allah, aku minta kepadamu segala kebaikan yang telah diminta oleh Rasulmu. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang telah berlindung Rasulmu dan hambamu yang mulia Rasulullah SAW. Ya. Dong nak merumpak cerita. Ustaz, gimana? Nak urangkan hana gedepu. Gak berdoa, gak ramai berdoa. Ha gedepu kan le, kan ya Allah, Nabi long pun yang dengan lakai ya. Betul kejadian tu. Bagaimana hukumnya itu? Saya bilang, dia sudah berdoa, sudah bagus. Tapi andaikan dia katakan, ya Allah, berikan saya apa yang telah diminta oleh Nabi Muhammad SAW, inilah yang paling bagus. Tapi karena dia tadi melihat orang lain semua berdoa, komat kami berdoa keli, nangis-nangis, dia akhirnya mengatakan, ya Allah, pakai bahasa Aceh, ini beri kelong pun yang lelaki leurungnya. Ini beri kelong pun yang lelaki leurungnya. Ini betul. Subhanallah. Memang Pak, haji ini atau umrah, kalau kita enggak doa apa-apa, diam aja, mau fokus dengar apa doa orang, Masya Allah, macam-macam model doa. Manusia ini punya hajat luar biasa. Kalau kita ingin pasang telinga, kan tak ada kerjaan juga sebenarnya itu. Macam model orang berdoa, segala hajatnya. Sehingga ada orang berdoa, ya Allah, berikan saya uang 5 juta. Kata kawannya, 2 juta aja. 2 juta mentang. Karena yang berdoa ini orang yang yakin kepada Allah, dia husnudzan kepada Allah, ilang kula kaiba Allah akan kula kaibakah. Itu jawaban dia. Aku minta sama Allah, aku enggak minta kepada kamu. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman Khumis, ini orang yang akidahnya, husnudzannya kepada Allah sangat bagus, luar biasa. Seberapa banyak yang dia minta, dia enggak merasa banyak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ringan bagi Allah. Baik. Ada video yang berkembang beberapa waktu lalu, orang Afrika berdoa, di sampingnya ada orang Arab. Orang Afrika ini berdoa, ya Allah, fulus, ya Allah, fulus, fulus. Fulus. Peng leke. Hah? Kata orang Arab di samping, ya akhi, al-jannah. Al-jannah. Minta syurga. Dia jawab, sedang berdoa. Fulus, fulus, jannah, jannah. Ada urusan. Peng, peng, syurga, syurga. Benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini betul kejadian. Insyaallah. Ya. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana saya bisa berdoa biar mudah hati saya tersentuh? Mudah saya ingat apa yang saya minta, sadar apa yang saya sedang minta. Yang pertama berdoa, ingat dulu nikmat Allah. Oh katuk nak ya Allah, lon kan ba kena ya Allah, le tak hamba ron kena putruk kena, hawa kejak kena hantruk ya Allah. Lon yakin Bapak Ibu akan menangis, akan sadar, akan khusyuk dalam berdoa. Yang kedua ni ingat poin dosa ron, Pak. Dosa. Ya Allah, lon truk ba ron ya Allah. Panggilan ron ya Allah. Saya punya banyak dosa. Ingat dosa.
Maka yang dicatat segala berangkat. Artinya besar ini ingat kan ciri kuning. Jina pernah ada bela ciri kuning gelaga jamun. Bukan berapa kilo kurma. Tu bela ini color ni. Dah banyak dijual. Nyan jino karingan jino. Ya. Yang perlu diingat apa? Catat dosa. Makin cerdas seseorang makin banyak ingat dosa dia. Makin jahil seseorang makin susah ingat dosa dia. Ingat, Pak. Ya. Sampai nanti kita keluar kalimat dan sebuah hadis dalam doanya apa? Yang engkau tahu sedangkan aku sudah tidak tahu. Ya. Ingat, ini hal yang akan memudahkan kita sadar dan khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan. Pesan terakhir saya pada kesempatan ini adalah talbiyah. Tolong nanti dipelajari lagi talbiyah ini. Talbiyah tidak boleh tidak, jamaah haji ini mesti ingat dan hafal dengan baik. Ucapkan dengan baik. Kita jamaah haji Indonesia umumnya akan berangkat dari miqat Dzul Hulaifah. Atau dikenal juga dengan istilah Abyar Ali. Dan ini miqat terjauh. Miqat yang paling lama perjalanan dari Makkah ke Madinah. Dibandingkan miqat-miqat yang lain, miqat yang paling jauh ditempuh oleh jamaah haji adalah miqat Dzul Hulaifah. 400 kilo lebih. Apa yang dilakukan di situ? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam hadis sahih Muslim. Tidak lebih daripada kalimat itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapkan kalimat itu sampai parau suara kita. Artinya terus menerus. Dulu para sahabat melakukannya itu sampai hilang suaranya. Ya itu tidak lama. Tertidur enggak apa-apa. Ini ketika sudah mulai talbiyah, mulai dari miqat Dzul Hulaifah, ini kita sudah masuk ke dalam, kalau ibadah salat sudah takbiratul ihram. Tapi hina kala orang lalau, Pak. Di sini banyak orang lalai. Bahkan dalam sebuah kesempatan ada di situ suami istri kelahi di bis. Bisnya enggak jadi berangkat. Menan kami katrok bis hinam pom lagi kembali. Nauzubillah. Ma tu pedarap ya nak mau tahu. Mula you lagi trailer. Kata ya, ejak. Abang itu kasih kanyak pubelah orang je. Tengok kana karom kana karu. Mantang cik karu. Maka, saya muliakan. Di sini perlu saling mengingatkan. Ya. Maka poin penting dari semua yang saya bahas tadi adalah yang pertama sebelum berangkat haji bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yang berangkat haji ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa musafir ini mustajab. Sebelum sampai ke tempat ibadah haji pun sudah musafir ini doanya mustajab. Yang ketiga, perhatikan diri kita jangan sampai menjadi orang melakukan maksiat. Ibu-ibu minta maaf, seringkali ibu-ibu dulu tu saya perhatikan maksiatnya dari sisi pakaiannya. Jamaah kita kan suka pakai pakaian putih. Madah baju-baju dalam. Sehingga muncul ide dulu dibuat jas itu, baju haji itu. Alasannya diantaranya, pernah saya dengar langsung dari pihak pemerintahnya, adalah untuk menutupi transparannya pakaian jamaah haji Indonesia. Saya dengar langsung suatu ketika orang Hindia mengatakan, ya, orang Hindia itu mengatakan, Indonesia, qillatul haya, kata dia.
Ilon ni samping lon lah dengar pak. Awak Indonesia, hana Malay kata-katanya. Mereka bicara tidak ada malu bukan bidang lain, bab pakaian. Ada yang perempuan ibu-ibu menggunakan baju putih, celana putih. Nah yang belau jubah ragam ke pakai. Maka di sinilah tanggung jawab kita sama Muslim untuk mengingatkan. Maka haji itu tidak boleh jidal, debat kusir yang tidak ada manfaatnya, tapi tidak menggugurkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dilakukan. Amar ma'ruf mesti dilakukan. Mengingatkan. Termasuk jemaah haji kita seringkali kalau ke Masjid Nabawi termasuk cepat tapi duduknya di luar. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali kita saling mengingatkan oleh diri kita. Ya. Maka pastikan kita tidak termasuk orang yang melakukan maksiat. Memang mudah-mudahan kali ini makin lebih bagus. Saya lihat perhatikan Indonesia ini makin lebih bagus berpakaiannya jemaah hajinya karena manasiknya sudah lebih bagus dan alhamdulillah travel punya buat jemaah haji pun sudah banyak yang menyadarkan. Satu lagi kisah yang menjadi pelajaran bagi saya. Ketika di Bandara Madinah, ada jamaah haji kita waktu itu dari Aceh, ya, dengan pakaian kita khas orang Aceh umumnya pakaian urinong, god, lagi pakaian orang Malaysia, Brunei. Waktu itu ada jamaah dari Aceh. Langsung orang bandara itu, orang-orang Arab itu, dan orang imigrasi bilang, itu Brunei atau Malaysia, Brunei atau Malaysia. Saya bilang, hai bangga, dia kan? La, Indonesia, Aceh, Sumatera. Kata dia, biasa bukan pakaian kayak gini orang Indonesia. Pak. Maka ibu-ibu, kadang kita mendapatkan sikap pelecehan dari orang. Itu bukan gara-gara orang yang mulai, tapi kita yang mengundang. Ibu-ibu, itanya tak belanja hideh, kan lagi tajak upat hai, dan ini ke? Allah ni kurang hai bacut. Itanya kan menan. Pulang terfikir tu katuha. Allah hanya nabi kurang bacut. Tamat di badan kau. Yang mengkat hideh awak merantau. Kali mengkawin kadang. Katik orang rumput ngurinang je. Ya lu bengah terus terang. Nanti Ustaz Saifuddin nak cerita lah. Masing-masing kita yang pernah belajar di Timur Tengah tahu kisah-kisah ini. Dia yang latah. Okeylah laki sama laki itu biasa tu kan. Tamak berjanggut biasa. Orang urinang baik tamak berjanggut. Insya-Allah. Kuranglah syekh sikit. Bu syekh. Itu masalah kita. Ini perilaku-perilaku yang mesti kita ingatkan. Siapapun. Ini hal-hal yang menjurus kepada maksiat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini pengingat untuk diri saya dan kita semua. Dan sebaik-baik agama adalah agama yang kita saling menasihati. Ya, tanpa nasihat tidak akan tegak agama. Bukan berarti saya yang berbicara ini lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian, tidak. Namun inilah tugas kita sesama Muslim. Bapak Ibu yang akan berangkat haji kali ini, kami tidak minta oleh apa-apa. Tapi kami minta yang kami bilang tadi, jangan pernah melupakan doa untuk kaum muslimin. Kalau sudah doa untuk kaum muslimin, maka kamu itu menglamnya. Doa untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan masih ada waktu beberapa saat lagi untuk terus membaca, mempelajari. Kalau bisa privat juga boleh sama ustaz tertentu. Di sini dulu saya banyak, di Riyadhus Sunnah ada. Privat tanya ustaz bagaimana satu persatu masalah. Tanya. Betulkan bacaan doa kita, betulkan bacaan salat kita. Ya, perbanyak salat sunat ketika di Masjid Nabawi, perbanyak salat sunat ketika di Masjid Haram, perbanyak tawaf dan sebagainya. Lakukan apa yang bisa dilakukan, segala amal-amal terbaik. Hal ini pun seandainya sekarang kita lupa, masih ada HP, tanya. Di sana pun ada syekh-syekh yang ada di setiap pos-pos yang kita bisa tanyakan. Ada penerjemahnya, tanya. Jangan malu bertanya. Tanyakan. Ya, insya-Allah barang siapa yang niatnya benar untuk melakukan ibadah dengan sempurna, Allah akan berikan kesempurnaan itu. Allah akan berikan kebaikan itu. Segala kekurangan kita serahkan kepada Allah, maka kekurangan akan menjadi sempurna.
kekurangan itu akan menjadi lebih baik sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mendoakan, dan di antara sunnah bagi orang yang ditinggalkan adalah mendoakan dia sebelum berangkat. Ya, disampaikan doa. Mudah-mudahan jamaah kami yang berangkat ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan ketakwaan kepada mereka dan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan haji mabrur, yaitu hamba yang zuhud terhadap dunia namun tamak kepada urusan akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.